Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliaulah Islam bisa sampai kepada kita sampai saat ini. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pekan ini kita masih bisa berkumpul bertalabul ilmi bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Pada pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Materi hari ini yaitu diawali dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 92 sampai dengan 96 yang akan dibawakan oleh Ustazah Hasunah. Dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad, melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu bab 3 mengenai pernikahan akan disampaikan oleh Ummu Naila. Pada para pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya cintai dan saya hormati bunda-bunda solehah Ummahatul Jannati, apa kabar semuanya? Semoga kebahagiaan, keberkahan dan nikmat Allah selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih begitu banyak nikmat-nikmatnya yang dikaruniakannya kepada kita. Yang paling nyata nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, nikmat luang waktu, sehingga pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk kembali bisa melaksanakan kajian bertolabul ilmi. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita buka bacaan kita masih di surah Al-Baqarah, melanjutkan bacaan yang minggu lalu. Kita baca bersama, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin.
Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basyirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita baca hukum tajwidnya dari wa ma huwa, wa ma situ matobi'i, huwa bimuzahzihi, di situ hi-nya madsilah qasira, minal hukumnya di situ alif lam qamariyah, azabi di situ hukumnya matobi'i, ayyu ammar nun sukun ketemu ya idgham biguna, wallahu di situ lafaz jalalah, basyirun bima basyir di situ hukumnya matobi, basyirun bima tanwin ketemu ba,
Hukumnya itlab bima matobi'i ya'malun. Di situ hukumnya bad arid lisukun. Allahumma rahamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi segala rahmat. Atas curahan rahmat yang diberikan, kita masih bisa bertolabul ilmi meskipun sebelumnya kita sudah mengalami beberapa waktu ya, kurang lebih selama 2 pekan kita libur, tetapi insya Allah tidak menyurutkan keinginan kita untuk terus bertolabul ilmi. Ya, insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan rutinitas kita, yakni bertolabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atas segala upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Masya Allah, itu telah tercapai dan sampai kepada kita semuanya umatnya. Bunda-bunda Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita sehat walafiat semuanya ya, sehingga bisa menikmati, berkhidmat dalam bertolabul ilmi pada siang hari ini. Bunda-bunda rahimakumullah, tentunya pembahasan kita masih dalam pembahasan yang sama, yakni kita akan mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bagian yang ketiga terkait dengan bab pernikahan, di mana bab yang ketiga ini baru akan kita mulai. Mari bunda-bunda sama-sama kita simak terlebih dahulu pembacaan kitab dari kitab Tarbiyatul Auladnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jim. Az-zawaju intiqa'u wa ikhtiyar. Pernikahan berdasarkan pilihan. Al-Islamu bitasyri'ihi sami. Agama Islam dengan syariatnya yang tinggi, wa nizamuhu syamil, dan dengan peraturannya yang sempurna, qad wada'a amama kullu man khotawi wa mukhotubi bati qaidu wa ahkaman. Telah meletakkan, artinya Islam ya, telah meletakkan di depan setiap orang yang hendak meminang, artinya laki-laki peminang dan perempuan yang hendak dipinang, qaidu wa ahkaman, kaidah-kaidah dan hukum-hukumnya. In ihtida nasa bi ahadaiha, seandainya manusia itu mengambil petunjuk dengan petunjuknya, dengan petunjuk Islam, wa masyawa ala nahjaha kana zawaju fi ghayati tafahimi wa mahabbati wa waqfaqi, maka akan berjalan ya atas atau berdasarkan aturannya, maka pernikahan itu akan sesuai dengan ghayah, tujuan ya, di dalam tujuan yaitu memahami, saling memahami, wa mahabbah, saling mencintai, wa wafaqi, dan saling
serasi atau memiliki keselasian. Wa kanat al-usratul mukawnatu minal banini wa banati fi dzurwatil imanil makini. Dan keberadaan keluarga, artinya keluarga ini akan terjadilah ya keluarga yang terdiri dari anak laki-laki, wabanati, anak perempuan, di dalam puncak keimanan yang kuat. Wal jismus salimi, dan jasmani yang sehat. Wal khuluqu qawim, dan akhlak yang lurus. Wal aqlu nadihun, dan pikiran yang matang. Wan nafsiyatu mutama'inah sofiyah, dan jiwa yang tenang dan yang jernih. Wa ilaikum aham hadhil qawaidu wal ahkamu. Dan berdasarkan hal ini ya, maka kita akan membahas terkait dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukumnya dalam pernikahan. Yang pertama, al-ikhtiyaru ala asasiddin, memilih berdasarkan pada asas agama. Naqasdu biddin, yang kami maksud dengan agama, hina natlaku lafazhu, ya, ketika kami memutlakkan lafaznya, ya, al-fahmu al-hakiki lil islami, bahwa dikatakan yang dimaksud din di sini adalah al-fahmu hakiki lil Islam, yaitu kepemahaman yang sebenarnya, yang hakiki terhadap Islam. Wa tatbiqu amali suluki likulli fadailihi saniyah, dan menerapkan secara praktis, secara amalia, ya tadi secara praktis, suluki, perilaku, likulli fadailihi, bagi setiap keutamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Wal adabihi rafi'ah, dan adab-adabnya yang tinggi. Wa naqasdu kadzalika al-iltizamul kamilu bimana haji syari'ati. Dan kami maksud ya hal yang demikian itu al-iltizam, yaitu komitmen yang kamil, yang sempurna dengan manhaj sesuai dengan syariat Islam. Wa mubada'uha, dan prinsip-prinsip mereka khalidatu, adalah abadi. Artinya syariat Islam dijadikan sebagai prinsip-prinsip yang abadi oleh orang yang dikatakan tadi ya, memilih berdasarkan ad-dinnya tadi. Ala mada zamani wal ayami, ya sepanjang atau rentang waktu dan hari, artinya selama-lamanya. Fa indama yakunu khotobi au mukhotowabati, ya, maka ketika keberadaan peminang laki-laki dan atau peminang perempuan ala hadza mustawa minal fahmi wat tatbiqi wal iltizami, berdasarkan atas tingkatan dari pemahaman, penerapan, dan juga komitmen, yamkinu an naqluqo ala ahdahuma annahu dzu din wa dzu khuluq, ya, maka kemungkinan kita akan memutlakkan atas dasar itu salah satu dari keduanya, artinya salah satu dari keduanya, salah satu, baik itu apakah peminang laki-laki atau yang dipinang yakni perempuan, ya, sesungguhnya din itu atau khuluq itu adalah baik. Wa indama yakunul wahidu minhuma ala ghairu hadzal mustawa minal fahmi wat tatbiqi wal iltizami, dan ketika keberadaan salah satu dari keduanya atas tidak adanya tingkatan ini, ya, tingkatan ini dari pemahaman dan penerapan dan juga komitmen, dikatakan tidak ada gitu ya, ya, maka tidak baik agamanya. Faman
badaihi an tahkuma alaihi bi inharafi suluka wa fasada khuluq. Ya, bahkan dikatakan maka seseorang itu ya layak kita hukumi atasnya dengan penyimpangan perilaku dan kerusakan akhlak. Wal ba'du anil islami, dan jauh dari Islam. Mahma zahir linnasi bima zaharus solih wa taqwa wa za'am annahu muslim mutamasik. Ya, meskipun secara lahir ya, secara zahir gitu ya, manusia ini terlihat atau tampak dia itu solih, baik, wattaqwa dan bertakwa gitu ya, tetapi itu semua cuma waza'am, dia itu adalah hanya dugaan, perkiraan kita. Jadi kita menganggap mereka itu hanya secara zahir gitu ya, mereka adalah orang yang solih, orang yang bertakwa, meskipun mereka itu menganut atau mengaku diri mereka itu adalah seorang muslim, tetapi tetap mereka dikatakan sebagai muslim yang tidak baik jika tadi ya dikatakan fahmu wa tatabik iltizam mereka tidak ada. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita simak pembahasan terkait dengan pernikahan berdasarkan pilihan, di mana pernikahan berdasarkan pilihan secara ketentuannya ada kaidah-kaidah dan hukum yang harus kemudian kita ketahui gitu ya, harus kita ketahui, harus kita jadikan pegangan untuk bagaimana kita bisa memilih pasangan, baik itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nah, tentunya kaidah-kaidah dan adab ini ya salah satunya tadi adalah memilih berdasarkan ad-din. Yang dikatakan memilih berdasarkan ad-din atau agama ini kan sebaik-baik pilihan ya. Bagaimana kan sabda Rasulullah ya, pilihlah wanita itu berdasarkan agamanya. Ya, bagaimana sebaik-baik pilihan itu ya berdasarkan agama. Maksudnya di sini adalah kita memilih wanita tersebut bukan hanya dari sisi bagaimana kemudian terlihat nampak secara zahir, meskipun itu sesuatu hal yang mudah ya bagi kita untuk melihat seseorang itu menerapkan syariatnya Allah atau tidak dengan penampakannya. Tetapi tentunya yang perlu kemudian kita ketahui ya, seseorang dianggap memiliki agama yang baik itu ada 3 poin ya. Poin apa yang kemudian ada? Yang pertama adalah fahmi. Bagaimana kemudian pemahaman? Apa sih itu fahmi gitu ya, pemahaman? Pemahaman itu adalah apa yang kemudian melekat di dalam otaknya, yang kemudian menjadi sebuah maklumat sabiqoh atau informasi sebelumnya, di mana informasi sebelumnya itu menjadi landasan hukum yang kemudian ketika si manusia ini punya sebuah problem permasalahan gitu ya, problem hidup ya, permasalahan hidup, dia akan merujuk kepada maklumat sabiqoh yang dia ketahui. Artinya maklumat sabiqohnya itu adalah hukum syara. Nah, itu adalah pemahaman ya, pemahaman. Dan ketika seseorang itu sudah dikatakan paham ya terhadap ad-dinnya, maka pemahaman ini akan mengantarkan si manusia itu menjadi orang yang melakukan aktivitas kesehariannya itu berdasarkan pada pemahamannya tadi. Ya, berupa apa? Tatbik, penerapan. Jadi poin yang kedua adalah tatbik, penerapan. Bagaimana sih penerapan itu dilakukan? Nah, penerapan itu dilakukan ya secara penerapannya kita bisa lihat secara pasti itu dengan adanya suluk ya, suluk atau perilaku. Nah, suluk ini tidak akan nampak jika suluk ini sebenarnya menampakkan dari mafahimnya, dari fahminya tadi, dari pemahamannya. Jadi bagaimana pemahamannya, itulah cerminan dari suluknya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa tahu bagaimana penerapan seseorang berdasarkan agamanya. Jadi tampak
berdasarkan dari pemahaman yang dia miliki. Itu ya. Dan poin yang ketiga itu adalah iltizam atau komitmen. Bagaimana kemudian manusia itu mengkomitmenkan dirinya ya bahwa yang menjadi rujukan di dalam problem kehidupannya itu adalah syariah. Ya, syariatnya Allah. Tidak lain, iltizamnya itu adalah istimror. Ya, istimror itu apa? Istimror itu adalah melakukan aktivitas terus-menerus. Nah, continue, ya, kontinuitas seorang manusia di dalam melakukan sebuah perilaku, ya, itu tidak lain karena mereka punya komitmen. Komitmen dari mana? Dari syahadatnya, ya, dari dia mengucapkan syahadat berarti dia telah mengilahkan, ya, mengilahkan Allah, gitu kan ya, dan tidak ada ilah selain Allah. Artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mengambil benang merah bahwa pemahaman tatbiq, gitu kan ya, dan juga iltizam itu adalah satu komponen yang akan membuat sebuah kepribadian Islam yang ada di tengah-tengah umat. Maka dari itu kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang benar-benar memiliki sebuah pemahaman Islam kalau kita tidak punya 3 komponen ini. Ya, bagaimana Allah juga memerintahkan kita untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik memilih, apalagi dalam konteks agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dengan sendirinya. Dari sini jelas tentu kita bisa mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang lebih memahami lagi bahwa keberadaan kita di muka bumi ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Maka dari itu 3 komponen tadi yang membuat kita untuk menjadi semakin lebih dekat kepada Allah dan layak dikatakan sebagai manusia yang bertakwa di hadapan oleh Allah, itu harus kemudian kita jalankan bersama. Mungkin itu saja bunda-bunda rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, karena semata-mata kekurangan itu milik saya sendiri, hanya kelebihanlah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi terlebih dahulu. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair kepada para pemateri yang telah memaparkan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, tim Ummahatul Jannati akan mengadakan kuis yang akan disampaikan di sosial media kita, yaitu Instagram dan Facebook. Jangan lupa, tim Ummahatul Jannati juga mempunyai YouTube channel. Dukung dakwah kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share kajian kita agar dakwah Islam bisa sampai kepada seluruh pelosok dunia. Akhir kata, saya Yanti Kusmayanti. Mohon maaf apabila ada salah, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.